Selamat datang di Cek Fakta, kanal berita investigasi sepak bola yang membedah skor, data, drama, dan fakta di balik gegap gempita stadion. Kali ini kami hadir dengan kabar kejutan terbesar di panggung Piala AFF 23 2025. Malaysia yang difavoritkan harus tumbang di tangan Filipina. Tim yang di atas kertas selalu dipandang sebelah mata. Bagaimana bisa Harimau Malaya dipermalukan dengan skor meyakinkan 0-2? Siapa bintang di balik kemenangan bersejarah Filipina? Bagaimana reaksi fans, federasi, hingga apa arti hasil ini bagi peta persaingan sepak bola ASEAN? Inilah laporan mendalam Cek Fakta. Pada Selasa sore, 15 Juli tahun 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK bergemuruh. Ribuan penonton memadati tribun, sebagian besar mendukung Malaysia yang datang dengan status raksasa regional. Namun di luar dugaan, Filipina lah yang pulang dengan kepala tegak. Sejak menit awal, Malaysia sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Kombinasi Alif Iswan, Fergus Tierney, dan Harry Dennis kerap membombardir pertahanan Filipina. Penguasaan bola Malaysia bahkan sempat mencatat 65% di 30 menit pertama. Tapi gol pertama Filipina datang lebih cepat dari perkiraan tepat di menit ke-9. Serangan balik yang sederhana namun efektif jati senjata ampuh Haskals muda. Bermula dari intercept Javier Alessandro Mariona di area tengah, bola langsung dikirim melebar ke kanan. Tanpa banyak sentuhan, Mariona melepaskan umpan silang mendatar ke kotak penalti. Di sana, Otto Abang Banatau, striker muda berdarah Nigeria Filipina, dengan tenang menaklukkan kiper Malaysia lewat sepakan mendatar ke tiang jauh. JBK pun terhenyak. Penonton Malaysia terdiam. Sementara supporter Filipina meski jumlahnya tak seberapa menyalakan Fermini sambil meneriakkan Askals, Askals. Malaysia mencoba bangkit. Fergus Tierney melepaskan 3 tembakan keras. Satu sempat membentur Mistar di menit ke-33. Namun malang, di tengah gempuran tersebut, Filipina justru menambah gol kedua. Menit ke-41, Uriel Reyes Dalapo, pemain sayap cepat yang berkarir di Liga Australia, menusuk sisi kiri pertahanan Malaysia. Ia melewati satu pemain, mengirim crossing akurat, dan lagi-lagi Otto Abang Banatau muncul tanpa kawalan, menanduk bola ke gawang. Skor 0-2, Malaysia tertunduk. Filipina merayakan gol ini seolah sudah memenangi final. Di babak kedua, Malaysia mencoba membalas. Peluang demi peluang lahir dari kaki Alif Iswan, Harry Dennis, dan Tierney. Namun semua mentok di sosok Nicholas Guimarães, kiper berdarah Filipina Brasil, yang tampil bak tembok hidup. Total 5 penyelamatan krusial ia catatkan, termasuk menepis sepakan jarak dekat Harry Dennis di menit 78 yang nyaris merobek jala. Kiper 20 tahun ini langsung jadi bahan pembicaraan. Di ke-10 Twitter tagar, Nicholas Tewal sempat trending di Filipina. Tak hanya buntu di depan gawang, Malaysia juga terlihat kehilangan kendali emosi. Faris Dennis tertangkap kamera memukul rumput, isai tembakannya melenceng tipis. Fergus Tierney beberapa kali terlihat menendang papan iklan. Supporter Malaysia yang awalnya mendominasi suara pun perlahan bungkam. Hanya terdengar teriakan kecewa dan sorakan sumbang. Menilik angka, Malaysia sebenarnya unggul di hampir semua lini kecuali satu, efektivitas. Statistik Malaysia Filipina penguasaan bola 64%, 36% tembakan total 12, 6 tembakan tepat sasaran, 4 peluang emas 5, 3 gol 0-2. Pelatih Ong Kim Sui sendiri mengakui, dominasi tanpa gol hanya jadi beban mental. Kami main terlalu terburu-buru, terlalu percaya diri di 20 menit pertama. Lalu kebobolan cepat. Mereka Filipina main sabar, efektif, dan itu membuat kami frustrasi. Kemenangan mengejutkan ini membuat Filipina memuncaki klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Sementara Malaysia harus puas di dasar klasemen dengan 0 poin. Nasib Malaysia kian berat, sebab Indonesia dan Brunei U23 baru akan bertanding malamnya dan Indonesia juga difavoritkan lolos. Menurut Cek Fakta, ada 3 faktor kunci. 1. Disiplin dan blok rendah yang rapat. Filipina bertahan rapat dengan pola 5-4-1 saat diserang, berubah 3-4-3 saat menyerang. Organisasi pertahanan inilah yang mematikan kreativitas Malaysia.
Dua serangan balik tajam setiap intercept langsung diubah menjadi umpan terobosan cepat. Mariona dan Dalapo punya kecepatan, Banatao punya finishing, 3 kiper dan keberuntungan. Nicholas Guimaraes tampil cemerlang, Mister Gawang pun ikut membantu. Faktor mental makin menekan Malaysia. Nama Atu Abang Banatao kini jadi sorotan. Pemain kelahiran Davao ini punya darah Nigeria dari ayahnya. Masih 20 tahun, tinggi menjulang 185 cm, dan kini menimba ilmu di Akademi Klub Kali Korea Selatan. Sebagian fans Filipina menjulukinya The Asen Drogba. 2 gol ke gawang Malaysia membuktikan dia tak hanya punya fisik, tapi juga insting predator di kotak penalti. Di media sosial Filipina, kemenangan ini dirayakan bak gelar juara. Tagar, Askal Shot Malaysia menduduki trending. Pemain pun banjir ucapan selamat. Di sisi lain, fans Malaysia menuntut evaluasi besar. Beberapa menuntut pelatih Ong Kim Sui mundur. Hasil ini jadi alarm bagi raksasa ASEAN lain. Jika Malaysia bisa ditumbangkan Filipina, maka Vietnam, Thailand, dan Indonesia pun tak boleh lengah. Filipina dulu dipandang remeh di level U23. Kini mereka membuktikan program diaspora dan akademi di luar negeri mulai berbuah hasil. Kejutan seperti ini adalah bukti bahwa Piala AFF U23 bukan hanya turnamen seremonial, tetapi panggung revolusi generasi muda sepak bola Asia Tenggara. Malaysia harus segera bangkit di laga berikutnya, atau risiko tersingkir di fase grup makin nyata. Sementara Filipina kini jadi kuda hitam berbahaya. Dengan kemenangan ini, Filipina berpeluang besar lolos ke semifinal jika mampu setidaknya menahan imbang Indonesia atau Brunei. Malaysia harus menang di 2 laga sisa dan berharap Filipina terpeleset. Itulah laporan mendalam Cekok Tate untuk hasil Filipina vs Malaysia di Piala AFF U23 ke 2025. Kami akan terus menghadirkan update fakta, statistik, rumor uang ganti, hingga reaksi publik. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan sebarkan fakta bukan sekadar skor. Sampai jumpa di laga berikutnya.